dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa perbedaan mendasar atau tafsir mendasar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jika Abi mengatakan bahwa sungguhnya Tuhan merahmati seluruh semestanya, apakah Ar-Rahim juga Tuhan merahimi atau menyayangi seluruh semestanya atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Beda-beda pendapat para pakar tentang perbedaan antara Rahman dan Rahim. Saya akan jelaskan satu karena panjang. Saya ingin berikan contoh Anda. Ada satu orang kejam. Dia lihat satu anak kecil iba hatinya. Maka dia bantu. Apakah dengan bantuan kepada anak kecil ini yang bersangkutan saya sudah dapat namakan dia dermawan dan baik hati? Belum. Iya kan? Kalau itu sudah menjadi sifat bawaannya, sehingga setiap ada yang menderita dia bantu, bukan sekedar insidentil seperti ini, baru saya namakan dia orang dermawan atau pengasih. Allah, saya beri contoh yang lain lagi. Maaf kalau ada yang tidak paham atau tersinggung. Perusahaan mengirim pegawainya untuk belajar ke luar negeri. Atau pengusaha ayam memberi makan dan memperhatikan ayam yang dimilikinya. Itu dia punya tujuan atau tidak? Perusahaan punya tujuan atau tidak? Supaya kalau dia kembali, dia bisa mengabdi, ya kan? Jadi kalau begitu tidak terlalu tulus dong. Ini yang memelihara ayam, supaya ayamnya gemuk, bisa dijual. Tuhan Rahim. Dia memberi rahmat karena memang dia tidak memiliki kepentingan sedikit pun. Karena memang dia adalah Maha Pengasih. Berbeda kan? Saya kira itu. Seringkali digambarkan tapi Tuhan itu ada banyak persepsi ya. Seringkali digambarkan Allah itu marah. Kemudian hati-hati dengan berbagai siksaan yang nanti diberikan. Digambarkan beragama juga sulit. Digambarkan apapun berbeda begitu dengan penggambaran rahimnya Allah. Itulah kekeliruan kita. Mengapa kita tidak gambarkan rahmat dan kasih sayang Tuhan? Mengapa kita tidak gambarkan bahwa Tuhan Maha Pengampun? Mengapa kita tidak gambarkan bahwa Tuhan Maha Kasih? Yang digambarkan, hati-hati loh, ada neraka. Kenapa kita tidak gambarkan bahwa sorga begitu luas? Mengapa kita tidak gambarkan bahwa rahmat Tuhan itu tidak hanya diberikannya kepada orang-orang yang melakukan ibadah ritual? Saya ingin beri satu contoh. Imam Ghazali di dalam Islam itu tokoh yang paling banyak menulis dan memberi perhatian dan pembelaan terhadap Islam. Ada orang mimpi, Imam Ghazali, kamu di mana sekarang? Oh, saya dapat rahmat Tuhan. Wah, dia sudah meninggal itu. Oh, hebat itu, kamu memang wajar. Dia bilang tidak, bukan karena saya membela, bukan karena saya menulis, tapi saya pernah membiarkan seekor lalat hinggap di pena saya tidak menulis. Saya biarkan lalat itu terus berada di pena saya sampai dia terbang. Kasih saya kepada lalat itulah yang menjadikan Tuhan merahmati saya. Tuhan Maha Kasih. Tuhan Maha Kasih. Dia senang Anda datang kepadanya. Anda melangkah satu langkah, Tuhan melangkah 10 langkah untuk menyambut Anda. Kenapa kita harus benar-benar bahwa ada siksa, tetapi rahmatnya mengalahkan siksanya. Rahmatku mengalahkan amarahku. Kenapa bukan itu yang kita gambarkan? Supaya kalau itu memenuhi hati kita, apa yang ada di dalam hati itu yang keluar. Ya kan? Kalau Anda sakit gigi, kesal. Dengar lagu, senang. Kalau Anda sedang bercinta, semua Anda lihat indah, ya kan?
Penuhi kalbu Anda dengan kasih, dengan rahmat. Semua Anda akan rahmati. Walau benda-benda tak bernyawa. Nana ingat Abi pernah bilang bahkan Nabi Muhammad pun memberikan nama benda-benda yang ia miliki. Betul, ada cerminnya namanya Al-Midallah. Al-Midallah. Ada gelasnya namanya As-Sad. Semua ada nama-namanya. Nabi Muhammad sendiri yang memberi nama. Nabi Muhammad sendiri, bukan cuma untanya. Kenapa? Barang-barang ini seakan-akan mempunyai personality yang memerlukan persahabatan dan kasih sayang. Ya itu. Rahmat ini, Anda tidak rugi memberi rahmat. Tapi Anda rugi kalau memberikan kekerasan, kekejaman, amarah dan lain-lain sebagainya. Tidak ada ruginya, kasih aja rahmat. Islam datang membawa rahmat. Islam adalah rahmat. Allah rahim dan rahman. Saya kira itu. Oke, Abiku.